tergantung kepada jumlah citasi yang diterima. Kalau citasi terimanya turun, ya turun terus dia. Kalau naik, ya dia akan terus mencereng karena set skornya ini akan naik. Gitu ya, Pak? Siap, Pak. Ya, siap. Nah, sekarang kalau misalnya tertarik nomor 1, ya toh, tinggal klik, kita lihat jurnalnya. Jurnalnya itu Bapak Ibu harus tahu perilaku, statusnya, potensi predator apa tidak, harus tahu. Gimana cara mengetahuinya? Ya kita kunjungi di scopus.com, jurnal ini kita klik, klik, temu detail jurnalnya seperti ini. Kan Egyptian Journal of Aquatic Biology Fisheries, ya kan? Tahun 2016 sampai 2023. Kan? Kok sekarang 2024? Ya karena belum ada paper yang terpublish tahun 2024. SJR-nya tahun 2022 2,52. Untuk jadi profesor 0,15. Lebih tinggi mana? 0,2 sama 0,1? 0,2. Nah, kan lebih tinggi toh? Oke. Nah, sekarang perilaku jurnal ini kita cek. Gimana cara ngeceknya? Ngeceknya di Scopus Content Coverage. Ini, Pak. Oh, kita lihat Q berapa nih? Nah, ini Q berapa nih, Pak? Q4. Q? Ayo. Oh. Q3, Pak. 3. Masih bingung toh Q berapa, ya toh? 3. Ketiga ya. Oke, semua udah tahu Q kan? Ya, Kalau ketiga. belum tahu, tak suruh ngajari loh. Tak suruh ngajari peserta yang lain loh. Udah tahu ya semuanya ya? Oke, next. Nah, kalau sudah tahu, ini cocok dengan target kita, sekarang kita lihat perilaku jurnalnya. Perilaku jurnalnya kita cek dengan cara Scopus Content Coverage-nya kita klik. Nah, lihat nih. 300, 300, 300, 300. Stabil loh, Pak? Stabil. 4 tahun terakhir minimal stabil seperti ini, aman, Pak. Gitu, Pak. Gimana, Pak? Nah, kalau sudah begini, Pak. Nah, kita lihat homepage-nya. Nanti kan paper yang kita sudah jadi, kita kirim bukan ke Scopus. Bukan ke Scopus yang kita ke jurnalnya. Yang kita tuju adalah web jurnalnya. Gitu, Pak. Oke? Nah, web jurnalnya, sebelum tadi, ada berbayar dan tidak. Mungkin Bapak ada yang bertanya, enggak? Pengen berbayar dan tidak gitu? Ya, betul. Gitu. Oke, sebelum ke situ ya. Sebelum ke situ, saya back dulu ya. Saya back dulu, mohon maaf. Tadi ada terselip. Karena kadang Bapak Ibu harus berbayar dan tidak ya. Oke. Kita buka nih. Waduh, oke. Kita buka aja anu. Nih. Continue. Oke. Nah, ini kan, Pak. Nah, tadi kan ini yang pertama kan? Nah, ini Pak ada 90 nih ya, Pak. Lihat nih, Pak. 90 nih ya, Pak. Yang tadi ya, ada 90 nih. Dari Q3, Q4, yang terbanyak adalah Egyptian Journal. Nah, sekarang apa bedanya yang berbayar dan tidak? Berbayar dan tidak dimulai dari sini, Pak. Lihat nih. Display only open access nih, Pak. Oke. Bapak Ibu kira-kira kalau di sini ini artinya apa, Pak? Ini, Pak. Berbayar, Ini, Pak. berbayar. Berbayar ya. Yang namanya open access itu berbayar. Gimana cara melihatnya? Ini kita cek ya, 90 ya, Pak. Bapak Ibu hafalkan ya. Sekarang kita display yang open access saja coba ya. Kita apply. Klik. Yang berbayar 26. Gitu, Pak? Gitu, Pak? Ya, betul, tadi Pak. berapa tadi jurnalnya? 90 kan? 90. Berarti antara yang berbayar dan tidak lebih banyak mana, Pak? Yang berbayar. Tidak berbayar. Gratis. Lebih banyak yang gratis loh. Iya. Gitu loh, Pak. Intinya, Bapak dan Ibu semuanya, jangan terlalu mempermasalahkan berbayar dan tidak. Itu karena mudah diselesaikan, Pak. Ya, berbayar itu mudah diselesaikan. Bapak Ibu punya uang, bayar, selesai maksudnya.
Kalau enggak ya Bapak Ibu risetnya untuk apa? Gitu. Oke. Oke. Nah, sekarang tandanya berbayar ada tulisan apa nih, Bu? Oh, gitu. Open access, gitu. Open access, gitu. Oke. Oke, Bu. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Nah, kembali. Nah, confirm. Izin Pak, kembali yang untuk yang tidak berbayar Pak, Kenapa? untuk bukanya. Yang tidak berbayar. Ini kan, lihat nih. 90 kan? 90 toh? Caranya di display nih. Yang tidak berbayar adalah yang tidak ada tulisan open access. Tadi kan ada, saya ulang ya. Ini saya display ya. Nah, kelihatan ya. Yang ada tulisan open access ini, Pak. Oh, itu. Oke? Itu artinya apa? Berbayar. Oke. Sekarang yang tidak open access itu namanya yang gratis. Nah, oke. Oke, di sini. Temu ya nih ya. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Klik ya. Kita tertarik ini misalnya. Nah, biasanya di sini ada homepage, Pak, di sini, Pak. Di kolom ini, Pak. Yang di sini. Ternyata ini tidak ada. Kalau tidak ada, gampang saja, Pak. Kita buka turunannya Scopus. Namanya Simago. Nah, Bapak Ibu kan sudah tahu kan Simago kan? Iya. Simago. Ini yang dipakai orang untuk memudahkan cara membaca. Kalau membaca seperti ini, Pak, ini berapa Bapak Ibu mikir, gitu. Kalau di sini mudah saja, Pak. Tadi Simago. Ini yang dipakai oleh Dikti, LL Dikti, oleh siapa saja itu mudahnya lewat sini, Pak. Simago itu, Pak. Karena apa? Nanti akan kelihatan tulisan discontinue tidak, tulisan Q berapa akan kelihatan. Oh, lihat nih ya. Pas tekan di sini, enter. Ini dia. Oke. Klik. Kemudian kita lihat Q berapa dia. Nah, kan kelihatan, Pak. Ada langsung kelihatan Q. Kan gitu toh? Oh. Q. Ketiga. Itu? Wah, nanti orang yang tahu sedikit gini ya Pak Abram, tahu sedikit tentang ini Q. Wah, tahu nih Q1, Q3. Wah, sok banget gitu loh. Kadang beda Pak antara di Simago sama di sini kadang beda Pak. Ya kan? Kadang di sini ini Q3, kadang di sini bisa masih Q2. Itu. Jadi kawan-kawan semuanya, kenapa ini kok bisa beda? Karena sinkronisasinya Simago sama Scopus berbeda. Oke. Ya sekarang kalau berbeda, mana yang kita pakai? Yang Scopus ini atau tidak? Yang Simago. Kalau beda. Kalau saya ya Pak, ya balik ke hulunya. Tapi orang Dikti nggak mau Pak. Buktinya Q3 di sini. Padahal kadang ini 2 tahun baru sinkronis. Pak, nanti kita cari ya. Setelah dari Simago ini Pak, izin Pak, Pak. setelah dari Simago bukanya jurnalnya ini. Oke, setelah dari Simago bukanya jurnal lewat Information. Information. Deng ini, gitu. Terus ada home page, klik. Begitu, Bu. Nah, Ibu pelajari ke sini, kemudian papernya submit lewat jurnal, lewat web ini. Lewat sini. Submit. Ya. Sebelum tahu submit, tentu Bapak Ibu harus lihat jurnalnya nih seperti ini, apa saja yang bisa diterima, author guideline-nya Ibu Bapak pelajari, baru submit ke sini. Gitu. Kalau gratis biasanya terbit berapa bulan sekali gitu itu ya Pak ya? Itu tergantung pada jurnalnya. Cara melihatnya gimana Pak Jo? Kenapa? Cara melihatnya? Iya. Nah, ini lihat nih. Nih, tahun 2000. Tahun 2023. Nah, berapa isu nih? 6. Kalau setahun dibagi 6 berapa? 2 bulan. Pinter semua ternyata. Dos. Kalau beginian pinter, Prof. Submitnya yang lambat. Pak Jo yang pinter. Bukan, Bapak Ibu yang cerdas. Nah, saya tetap seperti ini aja, Bu. Ya. Oke, Pak.
Bisa jalan, Pak. Pak Jo, mau tanya tentang tadi apa jurnal predator itu sebenarnya dampaknya apa sih, Pak Jo? Oke, jadi gini Pak. Nah, saya tutup dulu ya. Jurnal predator dan tidak itu begini loh Bu. Bapak Ibu, ini. Bapak bisa naik sepeda ontel, Pak? Bapak bisa naik sepeda ontel, Pak? Bisa. Nah, kalau Bapak pernah naik sepeda ontel, apakah Bapak pernah jatuh, Pak? Pernah. Nah, kalau begitu, apakah terus Bapak dibilang Bapak tidak bisa naik sepeda ontel? Tidak kan? Walaupun pernah jatuh, tetap bisa naik sepeda, Pak. Itu namanya, Pak. Jadi, namanya jurnal itu ada predator discontinue, itu harus terjadi, Pak. Kenapa, Pak? Bisa dibayangkan, ada 45.000 jurnal seluruh dunia. Apakah mereka soleh semua, Pak? Belum tentu. Nah, kalau ada yang nakal gimana, Pak? Sikap Bapak? Ya, Baru. dampaknya kepada Kalau ada yang Hindari. nakal ya hajar gitu, loh, Pak. Ya, 45.000 jurnal seluruh dunia itu, semuanya apakah baik? Belum tentu, Pak. Gitu loh. Wong sak kandungan wong 5, anak 5 ya ana sing mecotot rono mecotot ini, ada yang soleh. Yo, seperti itu toh, Pak. Itulah kenapa Scopus harus membuat yang namanya ada discontinue dan tidak. Kenapa? Untuk menjaga supaya dia tidak sempurna, tentu tidak. Namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna. Jadi kalau berpotensi dia mengisap uang banyak tanpa ada revisi, nah discontinue, gitu Pak. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya pernah ada discontinue, jangan pernah khawatir, nggak usah ditakutkan, karena tujuan kita bukan Scopus. Tujuan kita tuh kita punya ide kita cantolkan di almari yang banyak diakses orang. Gitu loh. Kan gitu kepentingan kita itu. Perkara nanti disingkirkan, ya nggak apa-apa. Kita buat ide berikutnya, kan begitu Pak. Jangan terus discontinue nangis. Itu apa, tak? Bukan tujuan utama kita itu. Gitu loh Pak. Ya, kenapa kita takut satu discontinue? Karena kita punya satu masalahnya itu. Coba kalau kita punya paper setiap hari satu. Mau discontinue 10. Ya, peduli amat. Yang penting kita memproduksi paper kok. Betul nggak Pak Agus? Betul. Betul. Pak Jo, Jadi jangan dewakan Scopus Bapak Ibu ya. boleh Apalagi rumah Scopus. boleh bertanya Pak Jo? Ya. Iya, saya Ramli Pak Jo dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, terima kasih ilmunya Pak Jo. Cuman ada sedikit ini saya, mohon maaf Pak Jo memotong ini. Cuma agak penting ini yang agak saya sampaikan. Saya ada pengalaman Pak Jo. Ini mungkin bisa dibantu saya ini Pak Jo. Saya submit artikel di 2 tempat. Satu Q3, satu Q4. Satu paper. Ya, satu paper Pak Jo saat itu. Nah, dan sama-sama accepted Pak Jo pada saat itu. Nah, cuman sebelum publish ini kan ada proses review. Nah, dalam proses review itu tiba-tiba 2 jurnal ini discontinue. Jadi saya tidak lanjutkan Pak Jo pada saat itu. Bersyukurlah. Nah, gitu. Maksud saya gini Pak Jo. 2 jurnal ini kan sudah ini Pak Jo sudah accepted. Namun itu kan saya belum sempat menarik Pak Jo jurnal itu karena pada saat itu terlewat ya. Saya tidak mengingat lagi untuk menarik jurnal itu dan mau dipublis kembali pada misalnya tahun ini. Kira-kira gimana prosesnya itu Pak Jo? Kira-kira karena saya sudah sempat hubungi editornya, reviewernya juga melalui email yang tertera di websitenya itu no respon. Apakah boleh saya submit di tempat lain lagi itu Pak Jo? Oke. Terima kasih Pak Jo. Oke, bagus. Saya jawab. Jadi Bapak email dia, I would like to withdraw my paper because of many reasons, bla 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 titik. Dah. Setelah itu Bapak Ibu Bapak ambil papernya, artinya Bapak sudah tidak berhubungan lagi. Kemudian setelah itu siapkan ke jurnal berikutnya, sebelum submit diturnitin. Oke? Siapa? Kalau diturnitin itu nanti lebih dari 15% Bapak Ibu harus perbaiki papernya. Iya. Yang kedua lagi Pak Jo,
Mohon maaf Pak Jo, ini saya banyak bertanya. Saya ada pengalaman Pak Jo, submit di jurnal tapi melalui email. Apa itu nggak masalah Pak Jo? Nggak masalah, kan Melalui- jurnal tidak semua sama. Ada yang Oh, lewat gitu email, ya, ada yang lewat editorial manager, semua itu sah-sah saja. Ya. Sah saja Pak Jo. Ya. Kalau Pak, ganti Ya, terima judul nggak kasih. apa-apa. Pak Jo, Oke, ganti Bu. judul nggak apa-apa. Ya, mantap Pak Jo, mantap. Ya. Terima Pak Jo, kasih. Pak Jo Pak, ganti yang judul nggak tadi apa-apa. udah bisa share screen, Pak. Bagaimana kita jawab pertanyaan berikutnya nih, Pak? Ganti Pak, judul saya nggak udah apa-apa. bisa Pak Jo. share screen, Pak. Ya? Share Kalau screen ganti yang judul. tadi. Oh, oke. Yang tadi ada yang mau share screen. Tadi yang terlewat ya, minta tolong kita beri kesempatan yang mau share screen. Siapa tahu Bapak Ibu punya masalah yang sama, bagaimana punya lisensi kemudian bisa masuk dengan cara lewat scopus.com tanpa bayar ya. Kita coba ya, Bapak Ibu ya. Mohon izin ya semuanya ya. Boleh? Boleh. Nah, Boleh. silakan. Ya, Bu. Silakan, Bu. Iya. Indra Fadriana. Iya, Pak. Oke. Coba sekarang masuk ke dalam rumahnya itu. Emailnya Ibu sudah buka dulu, emailnya Ibu buka dulu. Ini, Pak. Emailnya Ibu buka dulu, email Udah. yang Udah. Grand Unri itu. Email. Email. Buka, Email. emailnya Ibu buka, Unri. emailnya Ibu buka. Bukan itu, email. Gimana, Plus. Pak? Buka emailnya Nah, buka gimana? new tab, plus Oh. tuh. Ya, Pak. Mana nih? Pindahin. Mana nih? Ibu buka tab baru tuh. Ya, Tab baru bentar. tuh. Iya, Pak, ya. Nah, oke, buka emailnya Ibu dulu. Emailnya Unri tadi, Bu. Biar nanti kan lewat ke situ. Oke, sudah? Ya, Pak. Coba klik nanu i itu apa? Klik atas. Kanan atas klik. Nama emailnya sama enggak coba? Klik sama ya? Sama, Pak. Sama ya? Great Sama. Unri ya. Oke, sekarang masuk ke scopus.com. Oke, sekarang masuk rumah itu. Ada kiri, klik. Nah, sekarang periksa akses. Oke, sekarang masuk ke yes. Nah, oke. Sudah, setelah itu melanjutkan. Oke. Klik. Iya. Nah, stop. Dari sini sudah kelihatan Bapak Ibu? Unri belum punya lisensi. Selesai. Kalau punya lisensi, nanti mesti Beruntung. apa? Kalau punya lisensi, nanti buka di emailnya Indra Fadriana itu. Oke? Pak, terus mau nanya, Pak. Kemarin kan ada dosen yang berbeda, dosen di teknik analisa data kan. Beliau itu sebagai seperti viewernya dosen-dosen itu. Jadi kalau ada dosen yang mau profesor, pokoknya persyaratan untuk bisa submit artikel ke Scopus itu melalui beliau gitu. Jadi beliau tuh pakai lisensi dari mana ya, Pak? Ya. Tapi dia bilang dari kampus, Pak. Jangan tanya saya, tanya ke dia lah. Lah, saya hidup di desa di Turi, suruh tanya ke Rio sana kan jauh sekali, Bu. Ibu tanya ke langsung. Pak Jo yang tanya. Waduh, ini bercanda aja Ibu nih. Jadi begini ya Bu ya, Pak Ibu semuanya ya, Bapak Ibu semuanya. Ini yang saya bilang namanya pintu berkah ya. Saya sampai sekarang saya masih meyakini bahwa Bapak Ibu tahu tentang bagaimana membuat paper dan bagaimana paper itu bisa terindeks Scopus. 1000 pintu berkah itu terbuka. Buktinya apa? Nanti kawan-kawan akan banyak ditanya oleh lingkungannya. Gimana caranya itu? Bapak Ibu akan di situ potensi untuk lebih bermanfaat kepada banyak orang. Itu yang saya nikmati sekarang. Jadi ke Bapak Ibu, terus gali keterampilan membuat paper terindeks Scopus. Bapak Ibu, pintu berkah terbuka lebar. Intinya, jangan sembunyikan ilmu. Punya sedikit tahu, jangan pernah itu ditunda untuk ngajari mereka. Itu yang saya alami sampai sekarang. Itu, Bu. Jadi kalau mereka tadi kok
jadi orangnya harus lewat sana semuanya. Ya memang begitu, Bu. Itulah kenapa Bapak Ibu tahu Scopus lebih dini, masih S1, masih S2 sudah tahu Scopus. Keren. Ibu Bapak akan menjadi pusat epicentrum perubahan di universitas Bapak Ibu. Wah, ini jadi pengajian ya kan. Oke, cukup ya. Baik, baik. Terima kasih banyak, Pak. Gitu ya. Oke, sama-sama. Oke, bisa ditutup, Bu. Iya, Pak. Nah, itu Bu Nurmiati. Bu Nurmiati apa, Bu? Ada yang mau disampaikan, Bu Nurmiati? Enggak, Pak Jo. Bu, sudah pernah ikut camp, Bu? Pernah ikut Sudah, camp? makasih Pak Jo. Mau lapor Pernah itu. ikut camp? Mau lapor bola sudah sekali. Bu Ya Nurmiati? iya Pak, daripada bertanya bingung-bingung mending ikut camp Pak. Tunggu dulu. Gimana Pak Jo? Bu Nurmiati, coba nih sambil menutup nih. Ibu cerita, dapat apa, Bu, dari camp, Bu? Oh, kalau saya sih banyak Pak Jo dapatnya. Saya kan sekarang lagi ikut 3. Saya terus terang selama ini di struktural, tiba-tiba ambil S3 di usia 50. Harus menulis sendiri. Nah, saya sedang waktu ikut itu berani aja Pak Jo, tidak punya penelitian dasar aja. Nah, di situ saya tertantang. Ini ya Scopus ini rumah Scopus seperti apa sih? Karena saya juga sering ikut yang lain. Nah, ternyata banyak tuyul yang saya dapat. Dan betul Pak Jo, banyak tuyul. Dan satu yang tadi Pak Jo terangkan tentang Scopus itu, selama ini saya cuma mendapatkan saya tidak tahu ini key berapa ya, rata-rata saya dapat conference. Tapi setelah saya ikut di sini, jurnal saya benar-benar saya bisa dengan gampang mendapatkan yang key 1, apalagi key 4. Nah, yang cara-cara tadi Pak Jo itu terangkan, itu jadi saya lebih paham. Saya lebih tahu yang mana predator, yang mana saya harus kirim. Meskipun sekarang saya baru proses, pernah saya kirim Pak Jo waktu itu, tapi ditolak karena memang isinya nggak bagus. Tapi itu kan saya tahu, saya jadi tahu, oh pada saat saya ikut pelatihan ada 3 model yang kami lihat jenis jurnal, ada yang gampang, ada yang sedang. Kebetulan saya dapat cuma upload terkirim. Nah, dari situ saya bisa melihat berarti ini kita tidak bisa main-main nih dengan mengirim jurnal ya Pak Jo ya. Harus betul-betul kita pahami. Nah, satu yang saya lihat di sini kemarin bagaimana saya mengisi introduction. Bagaimana cara saya mencari jurnal yang tuyul itu ya Pak Jo ya. Oh iya ya, saya dulu kemarin-kemarin itu saya harus membaca satu jurnal itu lama. Nah, dari pemahaman tuyul-tuyul itu akhirnya saya mencari banyak tuyul. Oh ternyata itu tuyul, saya dulu haram bagi saya tuyul itu. Sekarang saya nggak haram lagi. Ya, kemarin saya ikut conference, alhamdulillah keterima. Baru masuk di conference. Jurnal ininya belum. Tapi banyak sekali yang kita dapatkan di camp. Dibanding di sini, Pak Jo, di sini cuman kulit-kulit arinya saja yang kita dapat. Pak Jo. Oke. Salah. Ya, terima kasih Bu ya. Wes. Ya. Oke, wes, nanti Jadi kalau lanjutkan. prinsip saya Pak Jo, saya pernah ditawarin dari harga camp ini 6 kali lipat, 7 kali lipat untuk satu jurnal. Terus terang, ada yang nawarin kok untuk satu jurnal dari harga camp. Ya. Untuk mendampingi katanya sampai terbit. Tapi karena saya dosen, saya tidak tahu dong bagaimana cara upload, bagaimana cara mereview, bagaimana cara membuat. Nah itu mungkin. Nah kalau yang sering kita dapat, mau nggak ikut bergabung? Ya itu kalau misalnya kita mau guru besar ya, Prof ya, Pak Jo ya. Tapi kalau kita S3 kan kita harus berjuang sendiri. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Iya. Mohon maaf Bapak-bapak bukan menggurui. Saya cuman saya sudah camp, tapi saya suka ikut gini. Saya selalu mau mendengar suaranya Pak Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya Bu. Nanti dilanjutkan lagi. Kayak, oke. Iskandar, berarti kita bisa
mengusulkan siapa yang akan jadi reviewer. Tergantung jurnalnya ya, Pak Iskandar ya. Kalau jurnalnya minta reviewer siapa yang minta diusulkan, silakan siapa saja boleh. Tapi yang menjadi reviewer kalau bisa yang punya Scopus. Nanti reviewernya tidak punya Scopus, tidak mungkin ya. Ya, yang punya Scopus tuh. Berikutnya nih. Izin Pak Jo, mohon arahan usulan judul Internalization Model of Religious Character Values to Create. Nah, ini udah bagus nih. Nah, Pak siapa nih ya? Saya Pak Eko. Oke, bagus nih Pak. Saya boleh koreksi ya Pak? Nggih. Nah, yang modelnya itu karakternya atau modelnya? Yang internalisasinya atau karakternya yang modelnya itu? Internalisasinya Pak. Ada beberapa Nah, model. berarti model of. Oh, model of. International model of aja Pak. Saya copy sini ya. Saya benerkan sini ya. Model of aja Pak. Copy sini ya. Oke. Model of. Nah. Model of. Model of internalization religious character values. Nah, itu Pak. To create. Nah. Kalau saya tidak create Pak. To strengthen Pak. Oh, strengthen. Apa tuh strengthen Pak? Memperkuat ya. Nah, to strengthen moral student. Moral student. Gitu Pak. Gitu Pak. Sini nanti tambah a case. A case study in Pak. In senior high school. SMA 1 Sanata Selatan. Oke. A case study in senior high school in Sangatta. Hanya satu sekolah ya Pak? Iya. Sebenarnya itu ada 3 sekolahan Pak, cuman ya mending dulu kita aja Pak. ambil satu dulu kan dulu Pak Jo gitu. Ini satu dulu. disimpan Oke. nanti untuk berikutnya gitu maksud saya. Oke, boleh. Oke, study in senior high school in Sangatta. Udah gitu aja Pak. Nanti didetailkan di riset metodologinya. Riset ini ada dilakukan di senior high school 1 atau SMA 1 di Sangatta, gitu Pak. Oke Pak. Pak Jo, Sudah selesai. Pak Jo, slide kedua mau saya screenshot dulu Pak. Slide kedua Pak. Apa? Slide kedua mau saya screenshot dulu Pak. Slide kedua. Oke. Mau di screenshot? Yang slide kedua Pak. Oh, slide kedua. Oh, ini. Ya. Bentar Pak ya. Oke. Ya udah Pak, udah Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Bapak Ibu jangan khawatir nanti di YouTube-kan kok. Buka YouTube-nya ya. Oke. Pak Haryani, Bu Haryani Tarikan. Bu Haryani Tarikan, mana? Dah, Bu? Siap, Pak Jo. Oke, selamat siang Pak Jo. Ya, mohon arahan materi observasi dan wawancara pada juru bicara strategi. Oke. Observasi wawancara sudah dilakukan toh, Bu? Sudah ada judulnya, Pak Jo. Oke, ini observasi kan tinggal mencantumkan aja Bu cerita tentang what did you do aja kan? Gini Pak Ibu Jo, hanya jadi, Pak Jo, jadi saya ini judulnya itu strategi peningkatan daya tarik wisata industri. Itu studi kasus di kawasan industri Jababeka Kabupaten Bekasi, Pak Jo. Itu kira-kira judulnya udah mantap belum Pak Jo ya? Oke, judulnya sudah ada. Untuk meningkatkan daya tarik itu sudah ketemu. Strateginya itu sudah ketemu. Ya, kemudian saya kesulitan mengembangkan ininya Pak Jo, materi untuk isi observasinya dengan apa isi wawancara langsungnya. Oke, observasi itu apa Bu? Saya pengen tahu dulu. Observasi apa? Observasi itu pengamatan. Nah, hasil dari pengamatan Ibu bisa cantumkan apa hasilnya mengamati itu? Jadi hasil dari pengamatan itu kan sekarang memang ini cerita nih Pak Jo ya, bahwa Bekasi itu kan sekarang mengembangkan model wisata industri itu ke kawasan industri Pak Jo. Jadi ke pabrik. Nah ini yang mau saya angkat gitu. Oke. Observasi itu adalah melihat. Hasil lihatnya Ibu itu misalnya wisata menjadi
banyak pengunjung misalnya, Ibu foto saja wisata banyak pengunjung, antri, harus masuk tiket, Oh, itu iya. sudah observasi. Oke, Oke. baik Pak Jo. Nah, wawancara, Ibu hasil wawancara, misalnya, kenapa masuk wisata ini? Wah, sekarang lagi in-in-nya. Sehingga Ibu bisa mengutip kata-kata dari wawancara dari responden itu. Nah, ini saya kesulitannya mengutipnya ini, Pak Jo. Kita mengutipnya ke pihaknya itu ada beberapa pihak. Saya punya keywordnya itu strategi pengembangan. Ini dari keyword aja sebenarnya saya masih kurang yakin nih Pak Jo. Strategi pengembangan pariwisata, kemudian keyword yang kedua wisata industri, dan yang ketiga kawasan industri. Nah, kira-kira saya yang saya wawancarai itu pihak mana Pak Jo? Oke. Nih, saya paham. Ibu ini sedang melakukan riset ya? Ya, betul Pak Oke, Jo. kalau sedang melakukan riset, Ibu ini ada pembimbingnya? Saya justru gini Pak Jo, saya kumpulkan dulu, baru nanti saya mau minta dibimbing gitu, karena sebetulnya dulu saya tuh bikin riset selalu rame-rame. Ini saya mau coba mandiri Pak Jo. Oh, ini mandiri. Kalau mandiri gini Bu. Coba mandiri dulu. Berarti Ibu itu punya kewenangan ya, punya kewenangan untuk menentukan ya. Punya Betul, kewenangan Pak Jo. untuk menentukan, Ibu gini, yang penting gini. Saya tarik apalah istilah tadi ya. Jadi gini, ada namanya, ini mohon maaf, ini bukan menggurui tentang riset metodologi ya Bapak Ibu, karena ini bukan wilayah saya. Ini bukan wilayah saya. Ini sebetulnya sudah wilayah riset metodologi. Nanti ini masuk mata kuliah nanti akhirnya. Ya, jadi observasi, wawancara, ada dokumentasi. Ya toh? Iya. Saya tahu sedikit saja, tidak tahu banyak saya. Ini Ya, kan Pak. teknik mendapatkan data kan. Ya, Pak. Bisa minta tolong di mute ya, yang ada suara nyicit itu ya. Oh, saya nggak pegang apa-apa sih ya. Apa? Oke, dah. Jadi ini kan teknik mendapatkan data nih kan. Oke. Jadi nanti dari data yang didapatkan dari 3 teknik ini di analisis. Analisisnya pakai analisis triangulasi misalnya loh. Gitu. Triangulasi sumber. Gitu. Jadi ini 3 ini dianalisis. Nanti kan ada display, ada simpulan, ada reduksi, ada itu kan? Ibu bukan ada kalimat saya nih? Bukan Ibu? Iya. Dengar. Triangulasi sumber itu, tahu kan? Iya. Oke. Dari situ Bapak Ibu bisa disimpulkan dengan 3 sumber ini, bisa disimpulkan misalnya. Ini kok saya terganggu dengan suara tweet-tweet ya? Apa yang tweet-tweet ya? Oke. Nah, misalnya strateginya nih ya, strateginya misalnya mengikuti tren. Nah, misalnya loh, nih tren anak milenial, misalnya loh nih, milenial. Kan pariwisata tuh kan mesti punya nganu tuh, apa? Supaya anak milenial datang itu kan ada trennya itu, misalnya selfie misalnya kan. Ya kan? Jadi wisata ada tempat selfie-nya. Ibu lihat dari observasi gitu, ada tempat selfie. Oh, misalnya Ibu nih. Oke? Ini dari observasi loh ya, dari observasi. Dari wawancara wawancara ke siapa misalnya? Ke pelaku pariwisata. Pelaku pariwisata misalnya ke sponsor. Iya, yang punya wisata itu misalnya. Mereka menyiapkan namanya tempat-tempat selfie dari wawancara itu. Misalnya di hasil wawancara itu, misalnya dia mengatakan, bagaimana cara Anda? Saya menghabiskan dana untuk apa? Untuk membuat wahana selfie sebanyak 20 juta atau 20 miliar misalnya itu. Misalnya gitu loh, Pak. Itu.
Oke. Nah, sebanyak, oke. Nah, terus ini kan wawancara itu, observasi itu. Kemudian dokumentasinya apa? Dokumentasi dokumen itu apa toh? Dokumen itu bisa surat, bisa anggaran, gitu. Bisa apa? Tergantung kalau Bapak Ibu menemukan apa di situ. Nah, ditemukan dokumen apa misalnya? Dokumen apa? RAB. Oh, misalnya. Atau gambar, gitu? Gambar teknik. Oh, misalnya. Kan ini kan sudah 3 ini toh, Bu. Kalau 3 ini sudah ada, berarti memang salah satu strateginya adalah mengikuti tren anak milenial. Oke? Artinya apa? Dari observasi membenarkan ada tempat selfie untuk mengikuti tren anak milenial. Dari wawancara, dari bosnya itu, dia menyiapkan anggaran 20 juta untuk mendapatkan atau mengadakan tempat selfie. Kemudian ada gambar teknik. Sudah, yo. Ini namanya sudah sah bahwa strateginya untuk meningkatkan daya tarik wisata adalah mengikuti tren anak milenial. Siap, Pak Jo. Pak Jo, kalau Sederhananya misalnya seperti pemerintah, Pak Jo, kalau misalnya salah satu bentuk observasi kita isinya adalah aplikasi gitu, Pak Jo. Itu bisa bisa saja, kita masukkan? bisa saja. Kan itu Oh, pengamatan kan. Intinya tuh gini. Intinya gini. Kebenaran ilmiah itu adalah kebenaran empirik. Ini namanya empirical evidence. Nah, apa tuh empirical evidence? berdasarkan apa namanya data di lapangan. Enggak. Apa empiris tuh? Empiris itu yang sudah pernah panca indera. Namanya pengalaman panca indera. Pengalaman panca indera. Panca indera itu apa toh? Mata, itu? Iya, iya. Ini mata, itu? Ini mata, ini telinga, ini mungkin merasakan, itu? Jadi kalau indera 3 itu sudah terpenuhi, Ibu sudah sah menemukan kesimpulan. Ilmu itu begitu. Ilmu itu mesti dilahirkan dari panca indera. Makanya kalau ilmu indera ke-6 mesti nggak masuk, Bu. Gitu? Panca indera. Siapa aja? Itulah kenapa, karena indera mesti terbatas. Itulah kenapa ilmu nggak boleh kebenaran mutlak. Oke, Bu? Karena indera itu tidak akan mungkin sempurna. Sehingga ilmu disebut ilmu kebenaran nisbi. Oke? Pak Jo, itu kan Pak Jo, itu kan saya kan berkaitannya dengan kata-kata ada strategi di situ ya. Kalau misalnya saya wawancara itu ada 3 pihak Pak Jo, 1 pemerintah daerah, kedua kawasan industrinya, terus pelakunya. Bisa. Wawancara ini nanti Ibu bisa ini kan dari bos. Bos yang pelaku pariwisata itu. Nanti ada wawancara berikutnya pengunjung, gitu. Lebih kuat lagi. Oke, ada lagi apa? Pemerintah daerah. Pemerintah itu malah lebih kuat lagi wawancaranya ini mendengarnya lebih banyak, lebih bagus. Gitu, Bu. Baik, Jadi Pak kalau Jo. ini dibenarkan, ini membenarkan, ini membenarkan, ini membenarkan, ini membenarkan, sudah Ibu sudah bisa menyimpulkan. Begitu, Bu. Oke. Siapa ini malah menjadi riset metodologi, mata kuliah riset metodologi. Oke. Baik, makasih banyak Pak Jo. Oke, sama-sama Bapak Ibu. Mohon dimaafkan jam 17.11 Bapak dan Ibu semuanya. Kami akan datang lagi besok hari Kamis yang akan datang. Bapak Ibu siapkan untuk bertanya, siapkan untuk berinteraksi. Tentu tidak sempurna, tidak mendalam. Ya namanya juga ya untuk merefresh ya Bu ya. Detailnya Bapak Ibu datang ke camp boleh, datang di mana saja boleh. Nanti 10 orang saya akan datang ke kota yang Bapak Ibu inginkan ya. Begitu Bapak dan Ibu semuanya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri Zoom untuk webinar
tambahan di lain webinar utama setiap hari Kamis yang 99 kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jo. Silakan Mas Handian. Terima kasih Ya Pak Pak Jo, Jo. terima kasih Pak Jo sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, belum semua pertanyaan bisa dijawab langsung oleh Pak Jo. Namun tidak perlu khawatir, untuk setiap hari Kamis sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat akan diadakan webinar sharing session dan diskusi seperti ini lagi. Jadi untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab, bisa langsung gabung ke webinar hari Kamis minggu depan dan datang paling awal. Untuk Bapak Ibu yang ingin lebih cepat dalam pembuatan paper, Bapak Ibu wajib mengikuti program lanjutan dari Rumah Scopus. Yang pertama ada program pendampingan offline atau camp. Program pendampingan berlangsung selama 3 hari dan didampingi secara intensif oleh Pak Jo dan tim Rumah Scopus. Selain itu, Bapak Ibu juga akan mendapatkan fasilitas akun Scopus berlisensi, akun Grammarly Premium, penginapan dan konsumsi selama 3 hari, serta fasilitas lainnya yang ada di Basecamp Rumah Scopus Yogyakarta. Dalam waktu 3 hari, Bapak Ibu bisa membuat minimal 1 paper dan langsung kami dampingi untuk submit ke Scopus. Selanjutnya, akan kami dampingi secara online selama 1 tahun dengan harapan paper Bapak Ibu sudah publish di Scopus. Untuk jadwal paling dekat ada di tanggal 5 Januari 2024, namun sudah kami tutup dari beberapa hari kemarin karena kuota sudah penuh. Kemudian untuk tanggal 12 Januari atau Jumat depan masih tersedia 10 peserta lagi, dan tanggal 19 Januari sudah terdaftar 3 peserta. Untuk pendampingan offline dengan semua fasilitasnya tersebut dikenakan biaya investasi sebesar 4 juta rupiah saja. Dan kami batasi hanya 20 peserta saja setiap batch-nya. Untuk Bapak Ibu yang terkendala jarak dan waktu untuk datang ke Jogja, Bapak Ibu bisa juga mengikuti program kami yang kedua, yaitu pendampingan secara online. Pendampingan online ini Bapak Ibu akan diberikan 13 video materi tentang teknik dan metode cerdik menaklukkan Scopus, yang di dalamnya juga termasuk cara mencari referensi terbaik selain menggunakan akun scopus.com. Semua video dapat Bapak Ibu akses kapan saja dan di mana saja, yang artinya Bapak Ibu bisa menonton video materi dan mempraktekannya langsung sesuai dengan waktu luang Bapak Ibu masing-masing. Setelah video materi ditonton semua dan dipraktekkan semua, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri untuk masuk ke dalam grup handling jurnal yang di dalamnya tersebut ada Pak Jo dan tim Rumah Scopus yang kemudian akan mendampingi Bapak Ibu semuanya selama 6 bulan ke depan. Untuk pendampingan online, biaya investasi sebesar 1,5 juta saja. Namun, untuk yang mengikuti webinar pada hari ini akan kami berikan diskon 50% menjadi 750.000 saja dengan kupon 50 limited. Pendampingan online ini kami batasi hanya 50 peserta setiap minggunya. Dan kami tutup untuk pendaftarannya pada hari Minggu pukul 23.59 WIB. Namun untuk diskon hanya kami batasi untuk 30 peserta tercepat. Setelah 30 peserta tercepat, kupon akan hangus dan kembali ke harga normal. Terus bagaimana cara mendaftarnya? Untuk camp, Bapak Ibu bisa langsung mendaftar melalui link yang saya share. Dan kelas online. Apakah ada pertanyaan mengenai pendampingan online dan offline, Bapak Ibu? Silahkan. Pak Andian, kalau bawa orang satu yang 4 juta bisa ada diskon, Kak? Baik, Bapak. Untuk camp, kami belum ada diskon, Bapak. Harganya 4 juta rupiah, begitu, Bapak. Namun jika 10 peserta kemudian ingin mengadakan di kota Bapak atau di kampus Bapak, mungkin nanti bisa berdiskusi bareng sama CS kami, Pak, begitu. Ya, untuk baik, masalah Pak, harganya, begitu. Bagaimana, Bapak? Ya, makasih Pak, cukup jelas.
Baik, Bapak, sama-sama. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu mengenai pendampingan online atau offline? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sandian. Waalaikumsalam, Bapak Agus, silakan. Mas, saya sebenarnya sih pengen mau off cam, tapi karena kebetulan kemarin itu yang di Tangerang itu saya bentrok dengan jadwal lain ya Mas ya. Saya kemarin kan akhirnya saya putusin ngambil yang online. Tapi karena saya juga kondisinya muter terus sih belum sempat buka ya Mas yang kemarin itu. Online saya udah bayar tapi belum sempat buka itu. Baik, Karena Bapak. apa-apanya masih belum jelas. Kemudian, ya, pertanyaannya bagaimana, Pak? Pertanyaannya itu tadi saya yang untuk lisensi Scopus itu kan membuka artikel dan sebagainya kan masih belum dapat nih. Bisa nggak kira-kira Mas yang kalau yang lisensi itu ya? Ya kan saya Baik, Bapak. pertama kendala kan saya kendala waktu ya. Karena harus mengudara terus sih jadi belum sempat buka nih kemarin. Nggak tahu Baik, udah Bapak. bisa buka atau belum yang online-nya itu Mas. Ya, siap. Baik, Bapak. Untuk aktivasi akun nanti langsung kami follow up melalui CS Rumah Scopus ya, Pak, melalui WA. Siap. Kemudian untuk akun Scopus berlisensi dan akun Grammarly Premium hanya kami berikan untuk peserta pendampingan offline atau camp saja, Pak. Untuk kelas online belum mendapatkan akun Scopus berlisensi atau akun Grammarly Premium. Namun untuk kelas online ada video khusus yang berisi tentang bagaimana cara mencari referensi terbaik selain melalui scopus.com, Pak. Ada di video ketujuh ini, Pak. Mencari referensi terbaik lewat aplikasi selain scopus.com. Begitu, Pak. Mungkin bisa dicoba nanti melalui kelas online jika akunnya sudah aktif, Bapak. Oke, siap. Nanti saya coba, Pak. Belum sempat nyoba, Pak. Belum sempat buka. Baik, Pak. Waktunya Iya, Pak. belum dapat waktu yang baik. Siap. Iya, Pak. Atur nuhun, Pak. Sama-sama, Pak Gus. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Ibu Nurhayati, silakan. Mas, mirip dengan Pak Agus barusan. Jadi saya sudah membayar untuk yang kelas online itu tanggal 6 Agustus, Mas, 2023. Tapi karena belum bisa saya mengikuti secara intensif, apakah itu hangus atau masih berlaku ya, Mas? Baik, Ibu, sudah menyelesaikan semua video? Nah, itu dia, Mas. Saya belum semuanya gitu. Baik, Apa Ibu. pembayarannya menjadi hangus atau saya harus bayar lagi gitu? Gimana, Mas? Baik, Ibu. Untuk akses videonya itu sekali bayar, Ibu. Jadi bisa diakses seumur hidup untuk videonya. Jadi diulang-ulang pun bisa. Untuk yang Ya. 6 bulan pendampingan itu setelah Ibu menyelesaikan semua video, di Ya. bagian paling bawah ada pendaftaran pendampingan handling jurnal. Jadi setelah Ya. semuanya selesai, Ibu mendaftar, kemudian dimasukkan Ya. ke dalam grup pendampingan online, baru dihitung Ya. 6 bulan ke depan pendampingan online. Begitu, Ibu. Oh, baik, Mas. Terima kasih banyak ya, Mas. Baik, Ibu. Sama-sama, Ibu. Siap. Terima kasih, Pak. Berarti nggak hanya 6 bulan ya, Pak ya. Berarti nanti terhitungnya setelah pendaftaran, Pak ya. Daftar, betul, Bapak. Jadi misalkan Bapak Ibu menyelesaikan mungkin butuh waktu sebulan atau 2 bulan, itu tidak dibatasin waktu. Yang dibatasin adalah untuk setelah mendaftar pendampingan handling jurnal akan dihitung 6 bulan ke depan untuk pendampingannya. Begitu, Bapak Ibu semua. Siap, hatur nuhun. Sama-sama, Bapak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, mengenai pendampingan? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka saya tutup webinar sore ini sampai di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah gabung. Mohon maaf apabila pertanyaannya belum terjawab langsung oleh Pak Jo. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dari saya dan Pak Jo. Webinar saya tutup. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Salam Q1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, Terima kasih.